Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal persiapan tes kemampuan akademik atau TK, materi kimia subpokok bahasan sistem periodik unsur. Semoga bermanfaat dan semoga dapat membantu teman-teman untuk menghadapi ujian TK tahun ini. Dan sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi tips pembahasan soal TK, kimia, matematika, fisika, dan UTBK SNBT. Terima kasih. Oke, kita mulai ke bentuk soalnya. Silakan disimak sampai selesai. Siapkan juga alat tulis dan kertas coretannya. Soal nomor 1. Unsur L dinotasikan sebagai L dengan nomor massa 59 dan nomor atom 28. Konfigurasi elektron dan letak unsur L pada tabel periodik sesuai dengan golongan dan periodenya secara berturut-turut adalah. Untuk tipe soal seperti ini teman-teman, jika sudah kuat dalam hal konsep, maka soal seperti ini sangat sederhana dan jawabannya sudah bisa langsung diketahui. Oke, caranya, nomor atom 28 ini dalam konfigurasinya tidak mungkin sampai dengan 6s 4f atau 6s 3f. Ini sudah salah teman-teman, D dan E-nya. Kemudian yang C ini 4s2, 3d5, 4p3. 3d, D-nya tidak perlu langsung lompat 4p. Ini juga sudah salah. Kemudian yang B, 4s2, 4p6, 3d2. Nah, setelah 4s2 harusnya langsung 3d teman-teman. Tidak boleh langsung 4p. Maka satu-satunya jawaban yang benar hanya yang A. Sekarang kita buktikan. Unsur L dengan nomor atom 28. Kita konfigurasikan sesuai dengan diagram SPDF seperti ini. Jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Kita jumlahkan. 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 6, 18, tambah 2, 20. Sedangkan ini 28. Berarti masih kurang 8. Setelah 4s2, berarti 3D ya. 3D8. Kemudian dalam konfigurasi elektron, di sini kan ada AR ya. AR itu berarti diringkas dari 1s2 sampai 3p6. Ini jumlahnya kan 18. Merupakan nomor atom argon. Jadi AR sisanya 4s2, 3d8. Loh, sama kan? Kemudian yang 4 ini teman-teman yang paling besar angkanya ini merupakan periodenya, periode 4. Sedangkan golongannya kita jumlahkan elektron pada subkulit S yaitu 2 dan elektron pada subkulit D yaitu 8. 2 tambah 8 sama dengan 10. Kemudian untuk diketahui jika elektron pada subkulit S dan D dijumlahkan hasilnya 8 atau 9 atau 10, maka ini masuk dalam golongan 8B. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi jawabannya jelas yang A. Lanjut soal yang kedua. Perhatikan notasi unsur berikut. X dengan nomor atom 3, Z dengan nomor atom 11, W dengan nomor atom 19. Gambar yang menunjukkan jari-jari atom ketiga unsur tersebut adalah. Oke, mula-mula kita buat dulu konfigurasi KLMN-nya ya. Untuk X nomor atom 3 berarti 21. Kemudian Z nomor atom 11, 281. W nomor atom 19, 2881. Elektron valensinya 1 sama semua berarti masuk golongan 1A. Dari atas ke bawah untuk satu golongan berarti hubungannya dengan jari-jari atom adalah semakin besar. Bisa dipahami teman-teman ya. Ini artinya jari-jari atom W lebih besar daripada Z dan lebih besar daripada X. Sekarang kita urutkan sesuai dengan grafik yang ada. Posisi W paling atas, kemudian di bawahnya Z, di bawahnya adalah X. Berarti WZX. WZX salah. Salah. WZX. Nah, ini jawabannya teman-teman. Jawabannya adalah C. Lanjut soal yang ketiga. Pernyataan yang benar untuk unsur nitrogen nomor atom 7 dan oksigen nomor atom 8 adalah. Konfigurasi elektron untuk atom nitrogen ya. Nomor atomnya 7 yaitu 1s2, 2s2, 2p3. Kemudian oksigen nomor atomnya 8, 1s2, 2s2, 2p4. Kemudian berakhir di subkulit P, maka golongannya adalah kita jumlahkan elektron pada subkulit S dan P-nya. Nitrogen 2 tambah 3, 5, berarti golongan 5A. Oksigen 2 tambah 4, 6, berarti golongan 6A. 5A nitrogen, 6A oksigen.
Kemudian berada pada periode yang sama teman-teman, yaitu periode 2 ya. Sehingga dalam satu periode dari kiri ke kanan, maka energi ionisasi semakin besar. Kita cocokkan dengan pernyataannya untuk pernyataan pertama. Energi ionisasi nitrogen lebih besar daripada oksigen. Seharusnya energi ionisasi nitrogen lebih kecil daripada oksigen. Jadi pernyataan pertama ini salah. Yang kedua, keduanya punya jumlah elektron tak berpasangan yang sama. Kita perhatikan untuk subkulit B memiliki 3 orbital. Berarti terisi 3 elektron untuk nitrogennya. 1, 2, 3. Sedangkan oksigen ada 4 elektron. 1, 2, 3. Kemudian satunya berarti arah ke bawah. Nah, di sini untuk nitrogen ada 3 elektron tidak berpasangan, sedangkan oksigen 2 elektron tidak berpasangan. Berarti pernyataan yang kedua terbukti salah juga. Yang ketiga, keduanya terletak dalam periode yang sama. Berarti periode yang kedua ya. Berarti yang ketiga ini benar. Pernyataan yang keempat, jari-jari atom oksigen lebih besar dibanding nitrogen. Untuk jari-jari atomnya dari kiri ke kanan, berarti semakin kecil. Di sini jari-jari atom oksigen lebih besar. Harusnya lebih kecil teman-teman, karena posisinya dia di sebelah kanan oksigennya. Berarti yang keempat juga salah. Yang kelima, elektronegativitas atom oksigen lebih besar dibanding nitrogen. Untuk elektronegativitas dari kiri ke kanan dalam satu periode semakin besar. Sedangkan di sini oksigennya lebih besar dibanding nitrogen. Berarti benar. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi jawaban yang benar adalah 3 dan 5. Lanjut soal yang keempat. Diberikan beberapa unsur dalam tabel periodik berikut. Selisih jari-jari paling besar antara atom dan ionnya adalah. Untuk memudahkan teman-teman, kita buat dalam bentuk tabel seperti ini ya. Unsur, elektron valensi, ion. Kita mulai dari unsur aluminium, golongan 3A, berarti elektron valensinya 3. Supaya stabil, atom aluminium ini harus melepas 3 elektron. Berarti ionnya Al3+. Berikutnya, karbon. Golongan 4A, elektron valensinya 4. Supaya stabil, maka atom karbon harus mengikat atau menarik 4 elektron, sehingga ionnya C4-. Berikutnya, nitrogen. Golongan 5A, elektron valensinya 5. Supaya stabil, atom nitrogen mengikat 3 elektron atau menarik 3 elektron sehingga ionnya N3-. Berikutnya selenium, golongan 6A, elektron valensinya 6. Supaya stabil, atom selenium mengikat 2 elektron sehingga ionnya Se2-. Kemudian fluor, golongan 7A, elektron valensi 7. Supaya stabil harus menarik 1 elektron sehingga ionnya F-. Yang ditanyakan selisih jari-jari paling besar antara atom dan ionnya. Berarti yang kita cari teman-teman yang tarikan atau ikatan elektronnya paling besar. Dalam hal ini karbon ya, menarik 4 elektron. Ini menunjukkan bahwa dengan semakin banyaknya elektron yang diikat, maka elektron-elektron tersebut satu sama lain saling berdesakan. Sehingga semakin memperbesar jarak antara inti dan elektron tersebut. Jadi jawabannya adalah C dan C4-, yaitu D. Lanjut soal yang kelima. Perhatikan data afinitas elektron berikut. Pernyataan yang tepat untuk kedua unsur tersebut dan mencapai kestabilan adalah. Sebelumnya kita harus pahami dulu apa itu afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dibebaskan ketika satu elektron ditambahkan ke atom netral dalam keadaan gas untuk membentuk ion negatif. Kita perhatikan teman-teman antara unsur X dan Y. Unsur Y ini afinitas elektronnya kan negatif, berarti membebaskan energi. Sedangkan yang X positif menyerap energi. Berarti poinnya yang Y ini teman-teman. Kemudian semakin negatif energi afinitas, semakin mudah atom tersebut mengikat elektron dan membentuk ion negatif. Berarti unsur Y ini semakin mudah mengikat elektron. Kita perhatikan dari pilihan jawabannya, yang C, Y lebih mudah melepas elektron daripada X. Ini salah, harusnya Y lebih mudah mengikat elektron. Berarti C-nya salah. Kemudian posisi dalam sistem periodik antara X dan Y, karena Y afinitas elektronnya lebih besar dibanding X, maka yang Y ini posisinya sebelah kanan, X-nya di sebelah kiri.
Kemudian, semakin ke kanan, sifat non-logamnya semakin besar. Poin yang D, X lebih bersifat non-logam daripada Y. Ini salah, harusnya yang Y lebih bersifat non-logam daripada X. Berarti poin yang D salah. Kemudian, X lebih mudah menarik elektron daripada Y. Harusnya X ini lebih mudah melepas elektron, karena afinitas elektronnya positif ya. Berarti yang E-nya juga salah. Berikutnya, unsur dengan afinitas elektron positif akan kurang stabil setelah menerima elektron dibandingkan dengan atom netralnya. Berarti yang poin A ini sudah salah teman-teman. Karena ion X- lebih stabil daripada atom X. Kemudian, suatu atom lebih stabil dalam bentuk ion negatif jika memiliki afinitas elektron yang sangat tinggi. Berarti poin yang ini teman-teman yang B, yaitu ion Y- lebih stabil daripada atom Y. Bisa dipahami teman-teman ya, jawabannya B. Lanjut soal yang keenam, data keelektronegatifan beberapa unsur sebagai berikut. Unsur yang paling mudah menarik elektron adalah, oke, konsepnya teman-teman, elektronegatifan atau elektronegativitas adalah kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron dalam pembentukan sebuah molekul. Kemudian, nilai keelektronegatifan yang besar menunjukkan daya tarik elektronnya yang lebih kuat. Berarti poinnya adalah yang elektronegativitasnya paling besar teman-teman, yaitu unsur T. Berarti jawabannya E. Lanjut soal yang ketujuh. Pernyataan berikut yang benar mengenai unsur dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 adalah. Kita jumlahkan ya, 2 tambah 24 tambah 6, 10 tambah 2, 12 tambah 6, 18. Nomor atom 18 berarti unsur yang dimaksud adalah argon ya. Argon itu merupakan gas mulia, berarti yang nomor 1 benar. Kemudian energi ionisasinya tinggi, karena dia masuk golongan gas mulia golongan 8A, posisinya paling kanan. Pastinya, satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi semakin besar. Pernyataan yang kedua benar. Pernyataan yang ketiga, sukar bereaksi. Ini juga benar karena golongan gas mulia atau 8A itu dalam kondisi stabil sehingga sukar bereaksi. Kemudian, berada dalam bentuk atomnya ini juga benar dalam keadaan bebas ya. Berikutnya termasuk unsur periode ketiga. Jadi kalau diurut dalam satu golongan, helium, neon, argon. Argon posisi yang ketiga, berarti periode ketiga benar juga. Berarti jawaban yang benar adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jelas teman-teman ya? Oke, demikian soal dan pembahasan tes kemampuan akademik materi kimia suku pembahasan sistem periodik unsur. Semoga bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.